Makanya hukum agama begitu. Sebenarnya tidak mudah kita menghukumi. Saya sering jengkel itu, saya tadi malah sampaikan. Paling saya jengkel penceramah yang selalu mengatakan bid'ah. Kenapa tidak kembali ke hukum? Ada wajib, ada makruh, ada mubah, ada haram, ada sunnah. Kembali saja ke situ. Jangan pakai bid'ah. Karena kalau engkau pakai bid'ah, pasti ujungnya neraka. Kan begitu. Mestinya kan lari, ini mubah, ini sunnah, ini makruh, ini haram, ini wajib. Selesai bersolat. Kan begitu. Doa bersama sesudah sholat. Dia mengatakan bid'ah. Padahal dalilnya ada. Kan begitu. Pakai tasbih yang mengatakan bid'ah. Padahal dalilnya ada. Kalaupun tidak ada dalil, itu masih masuk dalam kaidah apakah dia mubah. Kalau ada hadis, kemudian kita tidak lakukan, berarti hukumnya makruh. Kan begitu. Jadi saya sering mengatakan, orang sekarang pakai hadis Nabi untuk memasukkan orang ke dalam neraka. Yang dulu hadis Nabi digunakan untuk memasukkan orang ke surga. Kan begitu? Coba kita adukan. Jadi hadis dulu itu dijadikan sebagai informasi untuk memasukkan orang ke dalam surga. Yang sekarang justru hadis digunakan untuk memasukkan orang ke neraka. Kalimat la ilaha illallah, Pak. Dulu orang kafir 100 tahun atau 50 tahun dia Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Satu. Ada operator minta tolong kita kasih kosong pasnya dulu, terlalu mungkin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah yang kami muliakan, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para imam, anak-anakku sekalian, para santri yang hadir pada kesempatan kali ini. Sebenarnya saya agak berat menyampaikan ceramah atau nasihat pada subuh kali ini. Mestinya saya hadir hanya untuk takzim para guru-guru kita, para ulama kita di Palu ini. Namun sebenarnya saya diminta untuk mengisi ceramah ini dan saya tidak menjadwalkan. Biasanya saya sebelum jadwal itu harus istikharah, jadi tidak semua ceramah itu saya terima sebenarnya. Cuma mungkin saya bersyukur karena di sini ada pembacaan maulid dan ini adalah berkah kita. Jadi saya mohon ini dilanjutkan, jadi jangan dihentikan pembacaan maulid ini, karena salah satu keberkahan maulid adalah kita salam langsung kepada Rasulullah SAW, sekaligus kita sebenarnya menyambung nur, karena salah satu cara untuk menyambung langsung dengan Rasulullah tidak sama dengan habaib. Para zuriat Rasulullah itu tersambung dengan darah. Kita ini sebenarnya tersambung dengan nur. Maka salawat kepada Rasulullah adalah salah satu cara untuk menyambung nur kita dengan Rasulullah SAW. Makanya sebenarnya ada dua bentuk salawat.
Sini ada ulama kita yang dari Mesir. Ada dua bentuk sholawat. Yang pertama adalah sholawat dalam bentuk fi'il madhi, bentuk lampau, dan kita mengucapkan dengan kalimat sallallahu ala Muhammad. Dan inilah yang kita baca pada saat mahalul qiyam. Sebenarnya dalam kaidah-kaidah balaghah, dalam kaidah nahwu sharaf, sebenarnya ulama kita itu sudah membagi bahwa kalimat sallallahu ala Muhammad, kenapa dia dalam bentuk fi'il madhi, dalam bentuk fi'il lampau, sedangkan Allahumma sholli ala Muhammad itu kan fi'il mudhari. Karena Rasulullah yang paling pertama diciptakan itu adalah nurnya. Sebelum jasadnya Rasulullah diciptakan, maka diciptakan nur. Dari nur inilah kemudian kita bersalawat kepadanya, sehingga salawat yang dalam bentuk fi'il madhi itu disebut dengan salawat Jibril, karena belum tercipta jasadnya Rasulullah. Makanya menggunakan kalimat sallallahu ala Muhammad, bukan Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya salawat inilah yang kita ucapkan itu langsung ke nurnya Rasulullah. Makanya sering orang mengatakan salawat nur Muhammad atau salawat hakikat. Sebenarnya salawat hakikat itu salawat nur Muhammad yang disebut dengan salawat Jibril. Cuma kalau kita di dalam tasawuf, ulama kita mengajarkan sebelum membaca salawat nur Muhammad, karena itu ada pintunya, harus dibuka. Pintu nur Muhammad ini sebenarnya adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini yang harus dibaca lebih dulu. Jadi kalau kita mau baca sesudah sholat misalnya 100 kali atau 1000 kali salawat nur Muhammad atau disebut dengan salawat Jibril, maka baca itu dulu sebagai pembuka. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian kenapa nur Muhammad ini? Kalau dalam diri kita ini, saya sedikit masuk ke hakikat karena pengajian subuh seperti ini bagus, agak tenang. Jadi kenapa sebenarnya kita pakai salawat nur Muhammad? Nur Muhammad itu ketika ada pada diri manusia disebut dengan rahasia atau bisa disebut dengan Ahmad. Ahmad inilah yang segala sesuatu diciptakan darinya. Makanya laulaka ya Muhammad ma khalaqtul makhluk. Seandainya bukan engkau Muhammad, itu Allah ulang 3 kali. Baru dia mengatakan ma khalaqtul makhluk, saya tidak ciptakan makhluk di muka bumi. Jadi sebenarnya hakikat yang ada mulai dari diri kita dan yang ada di makhluk ini itu adalah dari Nur Muhammad. Nanti kalau kita kaji sebenarnya lebih dalam, itu ketemu. Makanya saya coba ingin menjelaskan ini agak sedikit mungkin, dan saya tidak bisa jelaskan secara terbuka. Kenapa tidak jelaskan secara terbuka? Pertama berat. Nanti ulama kita yang di Palu ini yang sebenarnya tidak harus nyambung sana. Saya kan di sini hanya hadir sehari 2 hari saja begini. Itu pun karena undangan seperti itu, ada acara. Jadi begini, Ahmad ini kalau pada diri kita disebut dengan rahasia. Kenapa disebut rahasia? Karena dia adalah Nur Muhammad. Jasad ini dari Ahmad, sholat itu dari Ahmad. Makanya ulama kita itu koneksikan begini. Orang yang berdiri sholat itu kan huruf alif, simbol huruf alif. Kalau kita ruku itu simbol huruf H. Kalau sujud itu simbol huruf min. Kalau kita duduk tahiyat itu simbol huruf dal. Jadi alif, H, mim, dal. Makanya tulisannya Ahmad. Itulah sehingga orang mengatakan sholat itu adalah Nur Muhammad, karena dia adalah Ahmad. Makanya kita ini sebenarnya Muhammad, karena kepala ini min, dada huruf H, pinggul huruf min, kaki huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad.
Dari situ orang mengatakan orang yang sholat itu menyatukan antara Ahmad dengan Muhammad. Itu benar dalam kaidah lafziah. Makanya kan kepala itu huruf mim, dada huruf H, pikul huruf mim, kemudian kaki huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Jadi tubuh manusia itu tulisannya Muhammad. Sedangkan kalau dia sholat, kalau dia berdiri, ruku, sujud dan duduk, maka itu Ahmad. Maka Muhammad yang sholat, Ahmad yang sholat. Begitu. Makanya dalam tarekat dulu itu kan dipakai. Kalau istilah buisnya Muhammad mas sempaja, Ahmad sempaja. Tapi cuma kadang orang menyalahkan karena dia tidak mengkaji dari sisi lafsianya. Dia pakai syariat untuk memahami hakikat, itu tidak bisa. Makanya tangan saja ini Pak, itu sudah simbol. Karena tubuh ini sebenarnya penuh dengan lafaz. Saya pernah masuk dalam tasawuf hikmah, itu kurang lebih hampir 9 bulan. Cuma saya stres makanya keluar. Iya, sampai rambut itu habis, bulu mata itu berguguran. Karena sebenarnya ritmenya hanya maksimal kita harus belajar itu 2 kali dalam 1 minggu. Dan saya ambil 4 kali dengan 2 mursyid. Tapi saya tidak bisa lanjutkan. Makanya kita ini kan kayak tangan. Ini kan ada angka. Di garis tangan itu kan ada angka Arab 8 dengan 1. Yang sebelah ini juga angka 8 dan 1. 1 18, 1 81. 18 tambah 81 itu kan 99. Itu asma Allah. Lapas tangan ini kan alif lam lam ha, itu Allah. Makanya itu pas 100. Maka tubuh ini ketika ketemu dengan Muhammad, dengan lapas Allah, dengan asma, makanya orang yang berdoa itu kan mengangkat tangan. Itu karena asma Allah yang diangkat. Ya begitu. Makanya itu koneksi-koneksi penjelasan tubuh itu kan ada. Dari sini ulama kita mengatakan, sebenarnya Al-Quran kan ada. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dirimu kenapa kau tidak pelajari? Alaimu wa limu'gurimu. Kan begitu. Makanya dari situ muncul istilah tasawuf yang mursyid sampaikan. Itu kalau ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang tahu dirinya maka dia akan tahu Tuhan. Sebenarnya dari situ. Cuma karena berkembang, bukan orang ahli tasawuf yang mempelajari, diambillah oleh orang-orang tertentu, kemudian disalahpahami, sehingga dia menganggap bahwa sholat itu bisa tidak didirikan, cukup dengan peringeran. Ini jadi masalah. Segala sesuatu Pak yang beralih bukan agama, bukan ulama yang pegang, biasanya rusak. Dupa, menyalakan dupa itu kan sunnah hukumnya. Ketika ada orang meninggal, nyalakan dupa. Ketika mau sholat malam, nyalakan dupa. Orang sholat tarawih ditarik itu, ulama-ulama kita masih menyalakan dupa. Tapi di Indonesia dupa itu bahaya Pak. Karena konotasinya lari ke musyrik. Kenapa? Karena dukun yang ngambil. Iya. Kan jadi masalah. Suatu ibadah bisa menjadi sunnah dan bisa menjadi lari ke kemusyrikan bukan karena ibadahnya, tapi karena pemanfaatannya. Makanya dari dulu saya selalu mengatakan maulid itu tidak bisa dihukumi karena dia adalah takdir. Maulud adalah takdir, Nabi dilahirkan. Maulid juga adalah takdir. Tapi ketika kita bermaulid kemudian berhamburanlah makanan diinjak, maka dia menjadi haram karena perilaku di dalamnya. Sama dengan botol minuman seperti ini tidak ada hukumnya. Ini tidak bisa dihukumi, tidak bisa kita mengatakan haram. Ketika kita mengisi air, maka dia menjadi halal karena pemanfaatannya untuk yang halal. Tapi ketika diisi minuman keras, maka dia menjadi haram karena pemanfaatannya. Jadi benda tidak bisa dihukumi kecuali ada masuk pemanfaatan. Kan begitu? Maka maulid seperti itu. Ketika orang bersolawat, sedekah, kemudian memuji Nabi, baca risalah Rasulullah, maka itu menjadi sunnah. Karena sunnahnya berkaitan dengan perilaku di dalamnya. Tapi ketika dia berhamburan makanan, kemudian terjadi rebutan diinjaklah makanan, itu menjadi haram karena perilaku yang ada di dalamnya. Jadi jangan menghukumi sesuatu karena melihat dari dasar yang teks muncul. Ini jadi masalah sekarang. Banyak yang membidahkan, yang mengharamkan, mengatakan masuk neraka karena tidak paham. Iya.
panjang-panjang lagi menulis cerita bahwa mau begini-begini, padahal dia tidak tahu mana yang masuk dalam teks, mana yang masuk dalam makna. Ini kan besar masalahnya. Makanya hukum agama begitu. Sebenarnya tidak mudah kita menghukumi. Saya sering jengkel itu, saya tadi malah sampaikan. Paling saya jengkel penceramah yang selalu mengatakan bid'ah. Kenapa tidak kembali ke hukum? Ada wajib, ada makruh, ada mubah, ada haram, ada sunnah. Kembali saja ke situ. Jangan pakai bid'ah. Karena kalau engkau pakai bid'ah, pasti ujungnya neraka. Kan begitu? Mestinya kan lari. Ini mubah, ini sunnah, ini makruh, ini haram, ini wajib. Selesai persoalan. Kan begitu? Doa bersama sesudah sholat. Dia mengatakan bid'ah. Padahal dalilnya ada. Kan begitu? Pakai tasbih yang mengatakan bid'ah. Padahal dalilnya ada. Kalaupun tidak ada dalil, itu masih masuk dalam kaidah apakah dia mubah. Kalau ada hadis, kemudian kita tidak lakukan, berarti hukumnya makruh. Kan begitu? Jadi saya sering mengatakan, orang sekarang pakai hadis Nabi untuk memasukkan orang ke dalam neraka. Yang dulu hadis Nabi digunakan untuk memasukkan orang ke surga. Kan begitu? Coba kita lakukan. Jadi hadis dulu itu dijadikan sebagai informasi untuk memasukkan orang ke dalam surga. Yang sekarang justru hadis digunakan untuk memasukkan orang ke neraka. Kalimat la ilaha illallah, Pak. Dulu orang kafir 100 tahun atau 50 tahun dia kafir, dia baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia masuk Islam gara-gara itu. Haram darahnya untuk dialirkan. Tapi kalimat la ilaha illallah sekarang orang jadikan sebagai vonis untuk masuk neraka. Masa itu juga kalimat yang dibaca kita masuk surga, baru itu juga dibaca masuk neraka? Kalau orang tahlilan kan dianggap musyrik sampai masuk neraka. Masa orang tahlilan dikatakan masuk neraka karena kalimat la ilaha illallah dibaca? Orang yang kafir 10 tahun baca la ilaha illallah bisa jadi muslim. Tapi kenapa baca orang yang muslim 10 tahun itu baca la ilaha illallah dikatakan kafir? Logikanya kan keliru sekali. Coba, ini makanya kita harus melihat kontesnya. Maka saya bilang tadi, dukung yang ambil, makanya jadi masalah. Dupa itu sunnah, kenapa? Karena harumnya asap itu melahirkan bau harum. Harum-haruman itu disukai oleh malaikat, kata Nabi. Maka malaikat rahmat akan berkumpul dengan jamaah ketika ada harum-haruman seperti itu. Makanya ketika kita sholawatan tadi mahalul qiyam, ada yang bagi-bagi parfum. Itu sebenarnya karena sholawat kepada Nur Muhammad, kemudian malaikat rahmat itu, makanya kita harum-haruman. Kan begitu dia. Dulu itu pakai dupa, cuma karena dukun yang ambil, dia mengatakan asapnya yang kasih sampai. Makanya kalau tidak, dia tidak mau berdoa kalau tidak menyala dupanya. Kalau sudah menyala dia bisa begini, mengatakan ini kalau asapnya ini yang kasih sampai doa. Itu keliru. Jadi musyrik karena kesalahpahaman. Ini kan jadi masalah. Sama dengan songkolo. Yang dulu di Tanah Bugis, songkolo 4 macam. Itu kuning, merah, hitam, dengan putih. Itu kan adalah Ahmad. Itu Nur Muhammad. Kenapa? Itu kan sumbernya dari diri kita. Kita kan diciptakan dari api, dari angin, dari air, kemudian dari tanah. Simbol air itu putih, simbol tanah itu hitam, simbol api itu merah, simbol angin itu kuning. Makanya 4 warna ini sebenarnya adalah penciptaan. Dan itu masuk ke Ahmad. Makanya songkol 4 macam ini sebenarnya itu dalam pesan bahwa dia dari Nur Muhammad. Cuma karena disalahpahami, di model bentuk buaya baru dibawa ke sungai. Nah, jadi rusak lagi. Kan begitu. Jadi di situ diletaknya, Pak. Makanya ketika agama ini disetir oleh bukan ahli agama, maka itu bisa jadi fatal. Makanya saya selalu mengatakan ulama harus hadir di tengah-tengah umat. Tidak boleh dia terpisah. Di tradisi dia harus masuk. Karena agama ini ketika dia berbicara syiar Islam, maka dia harus bersentuhan dengan budaya. Tapi kalau dia bicara syariat, budaya harus di stop. Kenapa? Budaya tidak boleh mencampuri persoalan ibadah. Tapi persoalan syiar boleh dia masuk. Kan begitu?
Jadi jangan coba-coba campur tradisi dengan ibadah. Dalam ibadah mahda itu jangan, tidak boleh. Kalau dalam persoalan syiar Islam silahkan. Seperti ini tadi, ada pukulan gendang, ada ini masuk syiar Islam saja. Bagaimana musik itu tidak diarahkan ke yang haram? Karena sampai selama ini kan selalu diperdebatkan, mengatakan bahwa lagu-lagu itu haram. Kalau lagu itu haram, Pak, kenapa seluruh negara punya lagu kebangsaan? Iya, mestinya Arab Saudi juga itu sudah haram, karena dia bikin lagu kebangsaan. Ini nggak bisa dihukumi haram semuanya. Makanya inilah ulama kita dari dulu sampai hari ini, Pak. Saya selalu karena saya terus terang, saya NU. NU itu fikihnya 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Walaupun dia mayoritas ulama NU itu sebenarnya fikih mutlaknya Syafi'i, tapi dia mengakui 4 mazhab. Dan dia bertasawuf. Tasawufnya itu termasuk Imamul Ghazali. Kan begitu. Makanya kita sebenarnya tidak boleh lepas dari situ. Karena kalau tasawuf ini diharamkan, bahaya, rusak agama. Cuma dia tidak boleh dipahami secara konteks syariat. Makanya ilmu hakikat ini harus tetap pada kajiannya. Tidak boleh dicampur-campur. Saya kasih contoh sederhana. Ulama fikih itu kalau singgah di warung, dia makan, yang penting halal. Sudah makan baru bayar, tidak masalah. Kalau ulama tasawuf itu pantangan, mesti bayar dulu baru makan. Itu ulama tasawuf. Apa bedanya? Ulama tasawuf menghukum begini: ketika engkau makan dulu baru bayar, itu sama dengan kau mengambil mangganya orang, nanti sudah kau makan baru kau minta. Kan begitu. Kalau kita kan dipikir yang penting halal, makan dulu baru bayar, tidak masalah. Makanya di KFC itu sebenarnya itu ahli tasawuf yang buat itu. Iya, karena makan dulu, bayar dulu baru makan kan. Nah ini jadi masalah.